Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas soal-soal tentang kesetimbangan benda tegar. Untuk sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yuk simak lengkap videonya. Jangan lupa follow akun Instagram aku juga ya. Nah, ayo kita masuk soal yang pertama. Nah, soal pertama itu bunyinya adalah sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton awalnya dalam keadaan diam, ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar. Cos theta sama dengan 3/5. Apabila koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4, gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton. Dan besar kecepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah A. 18/30 meter per sekon kuadrat dan 90 Newton, B. 18/30 meter per sekon kuadrat dan 150 Newton, C. 18/30 meter per sekon kuadrat dan 210 Newton, D. 0 meter per sekon kuadrat dan 150 Newton, E. 0 meter per sekon kuadrat dan 90 Newton. Nah, gimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggambarnya. Ini misalkan sebuah lemari ya, diletakkan pada bidang datar, kemudian ditarik oleh gaya dan membentuk sudut sebesar theta. Nah, di sini dibilangnya cos tetanya itu adalah 3/5. Cos yang nilainya 3/5 itu adalah 53 derajat. Berarti tetanya sama dengan 53 derajat. Kemudian, gaya-gaya ini harus kita uraikan. Ke sini namanya Fx, ini tadi F. Kemudian ke atas ini namanya Fy, ini maaf ya kalau miring-miring gitu. Kemudian ada apa lagi gaya yang bekerja pada benda? Ada gaya berat ke bawah dan gaya normal ke atas. Nah, pada benda itu ada gaya gesek. Ditarik ke kanan berarti gesekannya ke kiri. Ini ada Fg-nya. Lalu apa yang harus kita kerjakan lagi? Kita harus membuat diketnya terlebih dahulu. W-nya sama dengan 300 Newton. Kemudian yang diketahui lagi adalah koefisien gesekan, mu-nya itu mu S-nya 0,5. Kemudian mu K-nya 0,4. Nah, yang ditanya adalah, oh ini masih ada ya, gaya geseknya 72 Newton. Yang tanya ada dua, ada percepatan dan juga besar gaya. Nah, gimana caranya? Ini kita uraikan pakai hukum Newton. Sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk sigma F sama dengan 0 dan menentukan sigma F sama dengan M kali A, kita lihat gerak benda kemana? Ke sumbu X kan, maka sigma Fx sama dengan M kali A. Sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, di sumbu Y ada N sama Fy yang searah, kita bikin positif. W-nya ke bawah itu negatif sama dengan 0. Jadi kan N sama dengan W kurang Fy. N itu sama dengan W dikurang dengan Fy itu kan jauh dari sudut, berarti F sin theta. Kita masukkan angkanya, W-nya 300 ya. F dikali dengan sin 53 derajat, yaitu 0,8. Berarti N itu adalah 300 dikurang 0,8 F. Nah, setelah itu kita cari gaya gesek ya. Itu adalah mu dikali dengan N. Gaya geseknya itu diketahui nilainya 72, mu K-nya itu 0,4, N-nya ini kita ganti sama punya kita 300 dikurang dengan 0,8 F. Ini 72 sama dengan
Ini 72 sama 4. Cara cepatnya bisa dicoret nih. Dibagi 72 bagi 4 berapa? 180 ya, bagi 0,4. 300 kurang 0,8 F. Maka ini pindah ruas, min 0,8 pindah ke depan jadi 0,8. 300, 180 pindah ke belakang jadinya negatif. 0,8 F itu sama dengan 120. Berarti kalau F saja itu adalah 120 dibagi dengan 0,8. Itu sama dengan 120 dibagi 8 per 10. Ini biar gampang ya. Kali 10 per 8. Nah, kita bagi nih. 110 sama 8 sama-sama bagi 4. Dapat 30, dapat 2. 10 bagi 2 dapat 5. Maka 30 kali 5 itu adalah 150 Newton. Ini adalah besar gayanya. Kita lanjut, itu sigma Fx sama dengan M kali A. Yang ada pada sumbu X itu ada Fx, ada Fg. Dia kanan positif, kiri negatif. Maka Fx kurang Fg itu sama dengan M dikali dengan A. F-nya diuraikan, kalau kita mencari A kan ini dibalik ya. F cos theta dikurang dengan Fg per M. Nah, kita ganti nilainya. A sama dengan F kita udah dapat 150 dikali dengan cos 53 itu 3 per 5 dikurang gaya gesek kita itu kita dapatnya 72 tadi ya dikatnya. Kemudian M-nya kalau W-nya 300 berarti M-nya adalah 30. Ini bisa diselesaikan 150 bagi sama 5 dapat 30. 30 itu kita kalikan dengan 3, 90 kurang 72 per 30. 30 dikurang 72 dia dapat 18 ya per 30 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau dari optionnya berarti isinya adalah yang B. 18 per 30 meter per sekon kuadrat dan 150 Newton. Gimana? Kita lanjut kan? Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu bunyinya adalah sebuah peti bermassa 50 kg ditarik dari A ke B dengan gaya F yang arahnya mendatar. Benda turun dengan percepatan 4,2 meter per sekon kuadrat. Bila tan theta sama dengan 3 per 4 dan mu k 0,5, maka besar gaya F adalah A. 0,1 Newton, B. 1,0 Newton, C. 10,0 Newton, D. 100 Newton, E. 1000 Newton. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita harus uraikan semua gaya yang bekerja pada benda. Ada siapa saja? Sini dia ada massa, berarti dia punya gaya berat. Nah, gaya berat arahnya kemana? Ke bawah ya, ini sebenarnya lurus ke bawah. W, kemudian diuraikan sesuai sumbunya. Ini W sin theta. Kemudian yang ininya adalah W cos theta. Setelah W itu ada gaya F kan yang mendatar. F mendatar itu kita sesuaikan dengan kemiringan. Ke sini dia F sin theta. Kemudian ke arah sumbu X-nya itu adalah F cos theta. Nah, gaya apa lagi yang bekerja pada benda? Itu ada gaya normal. Gaya normal itu arahnya ke atas. Ini N. Nah, benda itu memiliki koefisien gesekan, otomatis dia memiliki gaya gesek, arahnya ke atas. Kenapa? Karena gerak bendanya ke bawah. Dia ada dua. Untuk menyelesaikan soal ini sama seperti soal pertama, itu sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan M kali A. Kita masuk sigma F sama dengan M kali A itu pada sumbu X dan sigma F sama dengan 0 pada sumbu Y. Karena dia bergeraknya pada sumbu X-nya, makanya sigma FY-nya yang 0. Kita bikin dikatnya, M-nya 50 kilo. Kemudian percepatannya 4,2 meter per sekon kuadrat. Tan theta-nya itu adalah 3 per 4. Nah, tan yang nilainya 3 per 4 adalah 37 derajat. Bisa kita ganti ya. Terus mu k-nya itu adalah 0,5. Kita lanjut.
sigma Fy sama dengan 0. Nah, untuk sigma Fy sama dengan 0, nah ini kita lanjut ya. N itu ke atas berarti N dikurang dengan ditambah ya, karena F sin tetanya juga ke atas. N tambah F sin teta dikurang W cos teta itu sama dengan 0. Nah, kita jadikan N sama dengan pindah ruas min W jadi W cos teta itu jadi kurang F sin teta. Nah, kita ganti angkanya. Kalau dia W, ini kan M kali G cos teta dikurang dengan F sin teta. Ganti angkanya, M-nya sama dengan 50, G-nya 10. Cos 37 dikurang dengan F dikali dengan sin 37. 500 dikali cos 37 itu adalah 0,8 dikurang F dikali sin 37 itu adalah 0,6. Nah, ini kita bisa coret, jadinya 50 kali 8, 400 dikurang 0,6 F. Setelah itu kita cari gaya geseknya. Gaya gesek itu rumusnya adalah Fg sama dengan mu dikali dengan N. Kita masukkan angkanya, mu-nya tadi 0,5 kali dengan N, 400 dikurang 0,6 F. Nah, ini kalikan ke dalam 1 per 1, 0,5 kali 400, 0,5 kali 0,6 F. Sama dengan 200 dikurang 0,3 F. Setelah ini baru kita masukkan ke sumbu X-nya. Sigma Fx itu ada F cos sama W sin yang arahnya ke bawah. Berarti dia positif searah dengan geraknya. F sin theta ditambah dengan bukan F sin ya, F cos theta ditambah dengan W sin theta dikurang Fg itu sama dengan M dikali dengan A. Kita ganti nilainya. F dikali dengan cos 37 tambah 500 kali sin 37 dikurang 200 dikurang 0,3 F sama dengan 50 dikali 4,2. Nah, setelah itu kita ganti ini 0,8 F ditambah sin 37 itu adalah 0,6 kali 500 dikurang 200 kalikan minnya ke dalam ya. Tambah 0,3 F sama dengan 50 dikali 4,2 itu hasilnya adalah 210. Nah, kemudian ini yang sesama F kita tambahkan dia. Ini yang 0,8 sama 0,3. Jadinya adalah 1,1 F. 500 itu dikali dulu sama 0,6 coret nolnya jadinya 300 sama dengan 2 dikurang 200 sama dengan 210. Berarti ini 1,1 F ditambah 100 sama dengan 210. 1,1 F sama dengan 210 dikurang 100. Maka 1,1 F itu sama dengan 110. Kalau F saja maka 110 dibagi 1,1 hasilnya adalah 100 Newton. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.